Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi Ardia dengan NIM 2310953032, kelompok 24 pada praktikum mikrokontroler dan mikroprosesor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait modul 1 yaitu General Input dan Output, yang dimana ini pada percobaan kedua. Nah, pada percobaan kedua itu eh, diperintahkan pada sistem deteksi jarak pada parkir mundur, yang dimana itu dia menggunakan STM Nucleo. Ada STM Nucleo. Nah, ini adalah rangkaiannya. Jadi di sini itu ada pas button. Pas buttonnya dia dia pemisahan dari infrared sensor, karena infrared sensor itu tidak ada di WOW ini. Jadi kita misalkan dengan push button. Lalu ada switch, ada resistor, ada power supply atau VCC, terus ada ground. Nah, di sini ada STM Nucleo, lalu ada LED RGB, dan ini adalah buzzer. Nah, untuk LED RGB ini, dia tuh RGB itu kan red, green, blue. Jadi dia ada merah, hijau, sama biru. Nah, ini untuk LED RGB. Lalu mungkin eh dia tuh kayak sebagai indikator. Nah, untuk sensor infrared ini dia berfungsi untuk mendeteksi keberadaan objek di belakang kendaraan. Sedangkan untuk switch ini dia tuh digunakan sebagai saklar utama untuk mengaktifkan sistem. Jadi ketika sistem ini diberi daya, maka microcontroller itu akan terus membaca kondisi kedua input tersebut. Nah, jadi mungkin kondisi dari jadi kondisi percobaan saya itu ialah kondisi 2 percobaan 4, yang dimana itu buatlah rangkaian seperti pada gambar percobaan 2 dengan kondisi ketika infrared sensor tidak mendeteksi. Jadi infrared sensor itu tidak mendeteksi benda dan switchnya itu on, maka LED-nya itu akan menyala hijau. Jadi ketika infrared sensor tidak mendeteksi benda dan switch on, jadi dia bakalan hidup lampunya. Hmm, Nah, gini. Jadi ketika misal nih switchnya ini adalah on, eh, kita jalankan. Nah, ini dia. Jadi infrarednya itu tidak mendeteksi benda, switchnya itu on, maka LED-nya itu bakalan menyala. Dia itu bakalan ketika logikanya itu LED-nya itu kondisi aman, jadi tidak ada benda di belakangnya itu. Sebaliknya, jika kondisinya itu tidak terpenuhi, misalkan switchnya itu off, jadi ada infrarednya itu aktif, maka LED-nya itu akan mati karena dia sebagai sistem indikasi tidak dalam kondisi normal atau tidak aktif. Nah, maka itu proses ini berlangsung secara terus-menerus dalam kondisi loop dengan jeda waktu singkat, sehingga sistemnya itu tidak dapat merespon perubahan kondisi secara real time. Nah, jadi untuk codingan wiring programnya itu, di sini tuh kita memakai switchnya itu ketika pin 0 dan infrared itu ketika eh, pin pin 1. Jadi di sini kita bisa ngelihat. Nah, di sini PA1 itu dia tuh terhubung eh, ke push button atau infrared. Kalau PA1 PA0 itu dia terhubung ke switch. Nah, kalau PB1 itu dia terhubung ke LED RGB. PB1, PB0. Ya. Dan PB2 itu dia terhubung ke buzzer. Oke. Jadi ini untuk wiring programnya tuh ketika LED hijaunya tuh on. Jadi kan ini dari sini deh. Switchnya itu on dan infrared tidak terdeteksi. Maka infrarednya itu reset, switchnya itu set. Jadi infrared tidak terdeteksi dan switchnya itu on. Reset ini artinya dia tuh berlogika nol atau low. Kalau set itu dia berlogika satu atau dia high. Nah, jadi ketika LED hijau on, maka pin pin yang pin yang LED hijaunya a- itu aja yang on. Jadi yang pin LED hijaunya itu aja yang berlogika satu atau dia set. Nah, kalau misalkan dia semua off, ya berarti LED-nya tuh reset ketiga-tiganya. Jadi di mana di sini delaynya itu adalah 50 milisecond.
Ini untuk wiring program dia yang lain, yang dimana di sini kita instruknya pinnya 0 itu PA0 itu switch, PA1 itu infrared sensor, PB0 itu LED merah, PB2 itu LED hijau, serta PB3 itu adalah LED biru. Jadi kita hanya meng-on-kan yang eh, PB2 atau yang pin 1 ini. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.